Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على حبيبنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti-hentinya lisan kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melangkah menuju ke masjid ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengajarkan kita menjadi orang yang berkarakter di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat yang mulia ini kita akan berbicara tentang anak. Anak adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka sebagai orang tua wajib mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal-hal yang buruk. Mengajarkan anak kita mengajarkan kepada anak kita hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memberikan penjelasan ada 4 golongan macam anak dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak sebagai perhiasan. Yang kedua, anak sebagai penyejuk hati. Yang ketiga, anak sebagai ujian. Yang keempat, anak sebagai musuh. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah mengatakan tentang perhiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Hartamu dan anak-anakmu itu adalah perhiasan dunia. Maka tidak heran kita ada seorang buat rumah besar sekali. Anaknya cuma 1 orang, tapi kamar di rumahnya sampai 10 kamar. Karena perhiasan. Juga tidak heran kita orang tua selalu memberikan, selalu menceritakan tentang anaknya. Anak saya sudah sarjana, anak saya sudah doktor, anak saya sudah tamat dari Amerika, dari Sudan, sudah hafal Al-Quran. Tidak heran kita bagi orang tua. Kenapa? Karena anak itu adalah perhiasan dunia. Maka kata Allah, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika. Yang harapan kita adalah anak itu selalu istiqamah dalam berbuat
kebaikan, beramal saleh. Itu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Maknanya apa? Kita membawa anak kita keliling dunia ini sesuai dengan kemampuan kita, pergi ke tempat wisata yang terkenal. Akan tetapi jalan menuju ke masjid yang dekat rumahnya tidak kenal, tidak tahu dia. Ini masalah. Maka oleh kerana itu, mari kita didik anak kita. Yang kedua adalah anak sebagai penyejuk hati. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan, anak yang tahu hak Allah, hak orang tua, selalu dalam ketaatan. Inilah anak qurrata a'yun. Maka bagi orang yang mempunyai anak qurrata a'yun, sangat luar biasa senang hatinya. Akhirnya anak kita yang qurrata a'yun ini semenjak kita menjadi sudah tua, berumur 70 tahun, 60 tahun ke atas, dia sudah selalu mendampingi kita, mendoakan kita, memapah hidup kita, melayani kita semuanya. Sampai sakratul maut kita didampingi oleh anak anda kita. Karena anak qurrata a'yun ini kenal dia, namanya Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah ayahmu, ajarkanlah ibundamu dengan kalimah la ilaha illallah. Anak qurrata a'yun tahu tentang hadis ini. Kemudian juga anak qurrata a'yun ini tahu dia hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Maka selalu didampingi oleh anak qurrata a'yun. Sampai orang tuanya sudah meninggal, dia istighfar kepada orang tuanya. Astaghfirullah li walidayya, astaghfirullah li walidayya, astaghfirullah li walidayya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna Allah azza wa jal la yarfa' darajat li abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga nantinya. Diberikan pahala besar dalam syurga nantinya. Kemudian sampai dia mengatakan, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Ya Allah, dari mana datang pahala ini? Dari mana datang semuanya ini, ya Allah? Allah menjawab, bi istighfari walidai laka. Anakmu sedang beristighfar. Anakmu istighfar anakmu terhadapmu masa di dunia dulu. Masya Allah. Maka anak qurrata a'yun ini selalu memberi hak-hak terhadap orang tuanya. Maka senang luar biasa. Yang ketiga adalah anak sebagai ujian. Innama amwalakum wa auladakum Innama amwalakum wa auladakum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Anak kita ini adalah ujian,
harta dan anak adalah ujian. Maka tidak heran kita bahwa anak yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan, sudah ditimpa oleh Allah dengan kesakitan. Talasemia, seumur hidup dia harus berobat. Kanker darah dan lain-lain. Apa dosa anak itu? Apa kesalahan anak itu sehingga Allah menimpa musibah hal itu? Jawabannya adalah ujian. Allah memberikan ujian kepada orang tuanya. Maka Allah mengatakan wallahu indahu ajrun azim. Bila orang tuanya sabar, ikhlas menghadapi ujian itu, ajrun azim, maka diberikan pahala yang sangat besar agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini ada dua, ada namanya ahlul musibah, ada namanya ahlul afiyah. Ada namanya ahlul musibah itu selalu diberikan ujian oleh Allah. Ahlul afiyah tidak diberikan, jarang diberikan cobaan oleh Allah. Dia sehat, dia kaya, dia semuanya, anaknya saleh-saleh semuanya, taat-taat anaknya, harta melimpah-melimpah terus. Dia taat juga. Itu ahlul afiyah. Sedangkan ahli musibah ini, ahlul musibah ini diberikan musibah bertubi-tubi. Ada anaknya 7 ke 7-7-nya penyakit. Maka itu adalah ketika di yaumil mahsyar nantinya. Maka ada hadis At-Tabrani disebutkan bahwa ada 3 diberikan kepada ahlul musibah. Yang pertama khairat, surga sudah tentu diberikan oleh Allah. Kemudian afiyah, kekuatan. Yang ketiga adalah manzilah murtafi'ah. Itu tempat yang paling tinggi diberikan oleh Allah dalam surga. Sehingga ahlul afiyah tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, tempat apa itu ya Allah? Tinggi sekali, agung, besar sekali. Maka Allah menjawab, itu tempat hambaku yang sering saya uji masa di dunia itu. Masya Allah, ternyata iri mereka. Orang ahlul afiyah yang masuk ke surga iri. Ya Allah, lemparkan aku di dunia ya Allah. Potong-potong dagingku, kupas-kupas kulitku, patahkan tulangku ya Allah. Iri mereka karena orang ahli musibah ini mendapat tempat yang paling tinggi di surga nantinya. Yang keempat adalah anak sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu an inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, dari istri-istrimu, sebahagian istri-istrimu dan anak-anakmu, aduwwan lakum, menjadi musuh bagimu. Maka tidak heran kita melihat ada seorang anak membunuh ibundanya, ayahandanya, tidak heran. Menjadi musuh buat kita. Apalagi nanti ketika kita sudah meninggal, satu istighfar pun tidak diberikan kepada kita, tidak disumbang buat kita. Satu doa pun tidak pernah sampai kepada kita. Ini menjadi musuh. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya, haramallahu alaihim jannah ad-dayuth. Allah mengharamkan bagi seseorang itu surga karena kenapa? Dayuth. Amalan ibadah orang tuanya sudah bagus, sering ke masjid, sering bersedekah, haji, semuanya sudah. Tapi akhirnya nanti masuk neraka. Ayahnya, ibundanya masuk neraka. Kenapa? Ad-dayuth. Apa itu ad-dayuth? Seorang suami ketika melihat istrinya, anaknya membuka aurat masa di dunia ini, dia tidak cemburu. Cuek saja melihat istrinya buka aurat. Pergi ke toko, ke kedai dekat rumahnya, buka jilbab, beli cabai, beli belanja, jilbabnya dibuka.
Ini dayuth, haram masuk dalam surga. Bagi siapa? Bagi seorang ayah. Tidak cemburu terhadap istri dan anaknya. Makanya hati-hati sekali. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, mata'uduna ar-ruquba fikum. Tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Jawablah sahabat, qulna alladzi la yuladu lahu ya Rasulullah. Orang yang mandul itu orang yang tidak punya keturunan dan anak. Maka jawab Rasulullah, laisa dzaka birruqub, walakin ar-ruqub ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'. Yang dikatakan orang mandul itu orang yang banyak anak, yang banyak keturunan, akan tetapi anak tersebut tidak ada satupun yang memberikan kontribusi pertolongan terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, tidak ada satu anak pun yang mendoakan orang tuanya. Maka itulah orang disebut orang yang mandul. Apakah orang mandul itu berdosa? Dosa besar. Orang yang mandul yang seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah dosa besar. Karena anak itu adalah amanah, sebagaimana yang pertama kita sampaikan, amanah Allah, maka didiklah mereka. Maka oleh karena itu berhati-hati terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita nantinya menjadi musuh bagi kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.